Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, sehari sebelum pernikahan, kakak kandungku menghilang tanpa jejak. Di hadapan ratusan tamu undangan, aku dipaksa menggantikannya. Menikah dengan seorang satpam berwajah pas-pasan yang bahkan tak pernah ku kenal. Aku pikir ini hanya aib terbesar keluargaku. Tapi ternyata, apa yang kutemukan setelah itu, menghancurkan semua logika dan perasaanku. Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Alia, usia 23 tahun, bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah toko perlengkapan rumah tangga. Hidupku sederhana, bahkan cenderung datar. Namun beberapa bulan terakhir, keluargaku sibuk mempersiapkan pernikahan kakak perempuanku, Rani, dengan seorang pria bernama Arman. Dari awal, aku sudah sedikit terkejut. Arman bukan tipe pria yang biasanya dipilih oleh Rani. Dia adalah satpam di kompleks perumahan besar di pinggir kota. Tubuhnya tinggi, tapi wajahnya, jujur saja, biasa saja bahkan cenderung tidak menarik. Kulitnya gelap terbakar matahari, dan senyumnya jarang sekali muncul. Rani yang biasanya dekat dengan pria berpenampilan rapi dan mapan, tiba-tiba menerima lamaran dari Arman. Mama bilang Arman adalah pria baik, pekerja keras, dan yang terpenting, ia benar-benar serius membina rumah tangga. Aku mengangguk saat itu, meski dalam hati bertanya-tanya, apa yang membuat Rani begitu cepat setuju? Semua persiapan berjalan lancar, sampai sehari sebelum pernikahan, sebuah kabar mengejutkan datang. Pagi itu, aku bangun mendengar suara mama dan papa yang saling berteriak di ruang tamu. Aku berlari keluar kamar, dan menemukan mereka duduk pucat dengan mata merah. Di meja, tergeletak sebuah surat singkat bertuliskan, "Maafkan aku tidak bisa menikah dengannya. Jangan cari aku." Tanda tangan di bawahnya jelas sekali. Itu tulisan Rani. Astagfirullah. Rani kemana? Ma? Tanyaku dengan napas terengah. Mama memegang kepalanya. Dia kabur. Alia. Dia pergi. Semua tamu sudah diundang. Semua sudah disiapkan. Kita akan jadi bahan omongan satu kampung. Aku terpaku. Di kepalaku, hanya satu kata berulang kali terngiang. Kabur. 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 Papa menatapku tajam. Alia. Satu-satunya cara menyelamatkan nama baik keluarga ini, kamu yang menikah menggantikan Rani. Jantungku seperti dihantam palu godam. Apa? Tidak, Pak. Aku bahkan tidak mengenalnya. Papa menggebrak meja. Kita tidak punya pilihan. Kalau pernikahan ini batal, malu kita seumur hidup. Keluarga Arman sudah keluarkan banyak uang. Kita harus jaga kehormatan. Aku memandang mama, berharap ia akan membelaku. Tapi air matanya hanya jatuh tanpa kata. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap gaun pengantin yang awalnya disiapkan untuk Rani. Putih bersih, indah, tapi bagiku, warnanya seperti jerat yang siap mengekang. Aku mencoba menelepon Rani berulang kali, tapi nomornya tidak aktif. Aku bahkan mencoba mengirim pesan lewat media sosial. Semua tak terbaca. Dia benar-benar menghilang. Keesokan paginya, aku duduk di pelaminan dengan tangan dingin dan bibir bergetar. Arman duduk di sampingku. Wajahnya datar. Matanya sesekali melirikku, seolah ingin bicara tapi menahan diri. Aku tidak bisa menatapnya lama-lama. Rasanya semua orang di ruangan itu tahu aku adalah pengganti darurat. Bisik-bisik dan tatapan penuh tanya menyayat telingaku. Setiap kilatan kamera terasa seperti menorehkan luka baru di hatiku. Aku tidak pernah membayangkan menikah dengan cara seperti ini. Apalagi dengan pria yang bahkan tidak membuatku tertarik. Di tengah prosesi, aku sempat mendengar salah satu tamu berbisik. Itu kan bukan Rani, itu adiknya, ya? Kasihan sekali. Hatiku seperti diremas. Aku hanya ingin hari itu cepat berakhir. Tapi tanpa kusadari,
Hari pernikahan itu hanyalah awal dari sebuah kisah yang jauh lebih rumit, yang akan mengguncang hidupku dengan cara yang tak pernah kuduga. Malam pertama pernikahan bukanlah seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Tidak ada romantisme, tidak ada tatapan penuh cinta, apalagi kata-kata manis. Yang ada hanya dua orang asing yang terpaksa berbagi atap. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantin yang kini terasa berat dan menyesakan. Arman masuk ke kamar dengan langkah pelan, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Dia melepaskan dasi dan jaketnya, tapi tidak mendekatiku. Suara jam dinding menjadi satu-satunya yang terdengar. "Aku tahu kamu tidak mau menikah denganku," ucapnya pelan, tanpa menatap. Aku menelan ludah. "Dan aku tahu kamu juga tidak mau menikah denganku." Dia tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa terasa seperti senyum orang yang sedang menyembunyikan banyak hal. "Kita berdua tidak punya pilihan, Alia. Tapi aku janji, aku tidak akan memaksa apapun. Anggap saja kita menumpang hidup sementara." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Menumpang hidup sementara. Jadi inilah takdirku sekarang? Tinggal bersama seorang pria yang bahkan tidak akan berusaha membuatku bahagia? Hari-hari setelahnya terasa canggung. Rumah Arman kecil, hanya terdiri dari ruang tamu, dapur, satu kamar tidur, dan kamar mandi. Semua serba sederhana. Aku terbiasa bangun pagi dan sarapan bersama keluarga. Tapi di sini, Arman selalu berangkat kerja sebelum aku membuka mata. Saat aku bangun, meja makan hanya berisi secangkir teh yang sudah dingin dan selembar roti tawar di piring. Aku mencoba mengisi hari dengan membersihkan rumah dan memasak. Tapi setiap kali Arman pulang, dia terlihat lelah dan lebih memilih makan sendirian di dapur. Tidak ada percakapan panjang, hanya pertanyaan singkat seperti, "Sudah makan?" atau "Butuh sesuatu?" Namun, ada sesuatu yang membuatku gelisah. Arman tidak pernah menceritakan pekerjaannya secara detail. Memang, dia bekerja sebagai satpam di sebuah kompleks perumahan elit, tapi jam kerjanya terasa aneh. Kadang dia pulang larut malam, kadang bahkan subuh. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama, lembur. Suatu malam, rasa penasaranku memuncak. Arman pulang lewat tengah malam, membawa kantong plastik besar yang ia simpan di lemari. Aku sempat melihat kilatan amplop tebal dari balik plastik itu. "Arman, itu apa?" tanyaku, mencoba terdengar santai. "Hanya barang kerja. Tidak usah ikut campur," jawabnya sambil menutup lemari. Jawaban itu membuatku semakin curiga. Kenapa dia begitu tertutup? Apa yang dia sembunyikan? Beberapa hari kemudian, aku melihat ponselnya berdering di meja. Layar menampilkan nama, Bos Besar. Aku menatap pintu kamar mandi, memastikan Arman masih di dalam, lalu nekat membuka pesan masuk yang baru saja diterima. "Besok jam 9 pagi di kantor pusat. Bawa berkas saham." Aku tertegun. Kantor pusat? Berkas saham? Bukankah dia hanya satpam? Jantungku berdegup kencang. Aku segera mengembalikan ponselnya ke tempat semula sebelum dia keluar dari kamar mandi. Malam itu aku sulit tidur. Rasa penasaran bercampur resah membuatku terus membolak-balik posisi di tempat tidur. Keesokan paginya, aku memutuskan mengikuti Arman diam-diam. Begitu dia keluar rumah dengan seragam satpamnya, aku menunggu sampai dia menghilang di ujung jalan, lalu mengambil ojek online untuk mengikutinya dari jarak aman. Perjalanannya tidak langsung menuju kompleks perumahan tempatnya bekerja. Sebaliknya, dia menuju pusat kota dan berhenti di depan sebuah gedung tinggi dengan logo perusahaan keamanan yang terkenal di seluruh kota. Dari balik kaca mobil ojek, aku melihatnya masuk ke dalam, yang membuatku semakin terkejut. Tak lama kemudian dia keluar dari lift di lantai atas, tanpa seragam satpam. Dia mengenakan setelan jas hitam rapi, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya, entah kenapa terlihat jauh lebih percaya diri dan berwibawa. Aku terpaku. Di hadapanku, pria yang setiap hari kulihat makan lauk sederhana di dapur sempit, kini duduk di ruang rapat besar, berbicara dengan para pria berjas yang jelas-jelas bukan bawahan satpam biasa. Dari gestur tubuhnya,
Terlihat jelas bahwa dialah yang memimpin pembicaraan. Tanganku bergetar. Apa sebenarnya pekerjaan Arman? Kenapa dia merahasiakan ini? Aku hampir saja ingin masuk dan menanyakan langsung, tapi sebuah perasaan aneh menahanku. Sesuatu dalam tatapannya saat berbicara tadi, bukan tatapan orang yang sedang bermain peran. Dia terlihat sangat berkuasa, seolah seluruh ruangan itu miliknya. Tanpa sadar, aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Malamnya, saat Arman pulang, aku memperhatikannya dari pintu kamar. Dia kembali mengenakan seragam satpam, seolah tidak ada yang aneh. "Kenapa melihatku begitu?" tanyanya sambil menaruh tas. Aku menggeleng cepat. "Tidak, hanya heran kamu pulang tepat waktu malam ini." Dia tersenyum samar, lalu melangkah ke dapur. Dan di detik itu, aku sadar, pria ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Dan aku bertekad, apapun caranya, aku akan mencari tahu kebenaran itu. Malam itu, saat Arman sudah tertidur, aku duduk di ruang tamu dengan lampu remang-remang. Ponselnya tergeletak di meja, dan aku tahu kode sandinya dari saat aku tidak sengaja melihatnya beberapa hari lalu. Dengan jantung berdegup kencang, aku membukanya. Pesan-pesan dari kontak bernama "Bos Besar" kembali muncul. Ada beberapa yang hanya berisi instruksi singkat seperti "Segera amankan data" atau "Temui investor jam 3". Tapi satu pesan yang masuk sore tadi membuatku terpaku. "Besok rapat dengan Dewan Direksi. Pastikan proposal ekspansi sudah siap. Investor luar negeri menunggu." Aku memandang layar itu lama sekali. Dewan Direksi? Investor luar negeri? Semua ini tidak masuk akal untuk seorang satpam biasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kamar. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali. Pura-pura menatap layar televisi yang bahkan tidak kuperhatikan isinya. Arman keluar dengan wajah mengantuk. "Kok belum tidur?" "Cuma, nggak bisa tidur," jawabku singkat. Dia mengangguk dan kembali masuk ke kamar. Aku menghembuskan napas lega. Tapi rasa penasaran itu kini membakar lebih kuat. Keesokan paginya, aku sengaja berpura-pura akan pergi ke pasar. Tapi sebenarnya aku berniat mengikutinya lagi. Kali ini aku tidak naik ojek online. Aku berjalan kaki sampai ujung jalan dan menunggu bus kota yang sama yang ia naiki. Lalu duduk di bagian belakang agar tidak terlihat. Seperti kemarin, dia tidak menuju kompleks perumahan. Tujuannya kembali ke gedung tinggi yang kemarin kulihat. Aku turun beberapa meter sebelum gedung itu dan menyelinap masuk ke lobi dengan alasan ingin bertemu teman. Dari kejauhan, aku melihatnya berbicara dengan seorang pria asing berjas abu-abu. Wajah Arman serius. Sesekali ia mengangguk sambil menunjukkan berkas di tangannya. Setelah itu, keduanya masuk ke lift. Aku tidak bisa mengikuti lebih jauh. Tapi rasa penasaran itu memaksaku untuk menunggu di kafe kecil di seberang gedung. Hampir 2 jam kemudian, Arman keluar. Kali ini ia tidak lagi mengenakan seragam satpam, melainkan jas hitam yang membuatnya terlihat berbeda. Lebih berwibawa. Lebih mahal. Aku tertegun. Semua prasangkaku tentangnya runtuh perlahan. Siapa sebenarnya pria yang sekarang jadi suamiku ini? Hari itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi sebelum aku sempat memikirkan langkah selanjutnya, telepon rumah berdering. Suara seorang pria yang tidak kukenal terdengar di seberang. "Alia, saya sekretaris Pak Arman. Tolong sampaikan ke beliau, rapat besok diundur jadi siang." Aku tercekat. Sekretaris? Jadi Arman benar-benar punya posisi penting? Aku hanya bisa menjawab pelan. "Baik, saya sampaikan." Malamnya, aku memberanikan diri bertanya, "Arman, sebenarnya kamu ini kerja apa?" Dia menatapku lama. Tatapan itu membuatku ingin memalingkan wajah. Tapi aku bertahan. "Kenapa kamu bertanya?" "Aku hanya ingin tahu." "Aku nggak bodoh, Arman. Aku lihat kamu masuk gedung besar, pakai jas, bicara dengan orang-orang penting. Itu bukan kerjaan satpam biasa." Dia diam cukup lama, lalu tersenyum tipis.
Kamu mau tahu? Besok ikut aku. Tapi ingat, jangan tanya apa-apa di depan orang. Lihat saja, nanti kamu mengerti. Degup jantungku semakin cepat. Besok, aku akan melihat langsung rahasia yang ia sembunyikan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi. Arman memberiku sebuah gaun sederhana tapi elegan. Pakai ini, jangan terlalu mencolok, tapi tetap rapi. Kami berangkat bersama. Mobil yang ia gunakan bukan motor tuanya, melainkan sebuah sedan hitam mengilap yang selama ini tak pernah kulihat. Perjalanan terasa tegang. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku menahan diri. Begitu sampai di gedung tinggi itu, semua orang yang kami lewati memberi salam hormat kepadanya. Beberapa bahkan memanggilnya Pak Direktur. Aku hampir saja tersedak napas mendengarnya. Arman membawaku ke lantai teratas, masuk ke sebuah ruangan luas dengan pemandangan kota dari balik kaca besar. Di meja, terhampar dokumen-dokumen, laptop, dan papan presentasi yang penuh diagram. Alia, suaranya tegas namun lembut. Aku memang pernah jadi satpam. Tapi itu dulu, sebelum aku mewarisi perusahaan ini dari ayahku. Aku sengaja kembali bekerja di lapangan untuk mengerti cara pandang karyawan, karena aku tidak mau hanya duduk di balik meja tanpa tahu realita. Aku memandangnya dengan campuran terkejut dan tak percaya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Dia menunduk sebentar, lalu menatapku dalam. Karena aku ingin tahu, Alia, apakah kamu akan melihat aku dari hati, atau hanya dari harta? Dan terus terang, aku pikir kamu membenciku sejak awal pernikahan kita. Kata-kata itu menusukku. Aku mengingat semua prasangka buruk yang kupunya tentangnya. Semua tatapan merendahkan yang kuberikan. Semua sikap dinginku. Sebelum aku sempat menjawab, pintu ruangannya diketuk, dan seorang pria masuk. Pak, tamu dari luar negeri sudah datang. Mereka menunggu di ruang rapat. Arman berdiri, merapikan jasnya. Tunggu di sini. Nanti aku jelaskan semuanya setelah rapat. Aku hanya bisa mengangguk, sementara pikiranku bergemuruh. Rahasia terbesar dalam hidupku baru saja terbuka sedikit. Tapi aku tahu, ini belum semuanya. Masih ada sesuatu yang belum ia ceritakan. Aku duduk sendirian di ruangannya, menatap pemandangan kota dari balik kaca. Bayangan Arman di mataku kini bercampur antara sosok satpam sederhana dan pria berwibawa yang baru saja kulihat. Rasanya sulit membayangkan dua dunia itu ada dalam satu tubuh. Beberapa menit kemudian, suara pintu terbuka. Arman masuk. Wajahnya serius. Maaf membuatmu menunggu, ucapnya singkat. Aku ingin tahu semuanya. Arman, semua yang kamu sembunyikan dariku. Kataku tanpa basa-basi. Dia terdiam, lalu berjalan ke arah jendela. Tangannya bersedekap. Matanya menatap jauh keluar. Aku tidak pernah bermaksud membohongimu, Alia. Tapi ada hal yang membuatku memilih diam. Aku menunggu. Jantung berdegup cepat. Ayahku pendiri perusahaan keamanan ini. Dulu, hidup kami serba cukup. Tapi ketika aku berusia 25 tahun, aku bertunangan dengan seorang wanita. Cantik, pintar. Aku pikir dia mencintaiku. Ternyata, dia hanya mengincar harta. Begitu aku jatuh sakit dan perusahaan sedang goyah, dia pergi membawa sebagian besar tabungan dan bahkan saham yang aku percayakan padanya. Aku menahan napas, merasakan getir di nada suaranya. Sejak itu, aku bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun yang hanya melihat uangku. Aku memutuskan menyamar sebagai satpam di salah satu proyek perumahan untuk mengerti bagaimana rasanya hidup dari bawah lagi. Aku ingin merasakan dunia tanpa gelar dan harta. Tapi, ketika keluargamu datang membawa lamaran Rani, aku pikir mungkin ini kesempatan membangun rumah tangga lagi. Jujur, aku terkejut saat tiba-tiba kamu yang duduk di pelaminan. Aku menunduk. Bayangan hari pernikahan itu kembali menghantamku. Aku ingat jelas tatapan matanya waktu itu. Bukan tatapan bahagia, tapi tatapan seseorang yang tahu pernikahan ini bukan keinginannya. Aku paham kalau kamu membenciku di awal, lanjutnya pelan. Tapi aku tetap ingin menjaga kamu. Karena meski kita tidak saling memilih,
Aku percaya Allah punya alasan mempertemukan kita. Aku merasakan mataku panas. Semua penilaianku tentangnya selama ini ternyata salah. Namun sebelum aku sempat mengucapkan apapun, suara pintu diketuk keras. Seorang staf masuk dengan tergesa. "Pak Arman, ada masalah. Laporan keuangan cabang utama bocor ke media. Ada pihak yang menuduh perusahaan mencuci uang." Aku terkejut. Arman mengernyit. Wajahnya berubah tegang. "Siapa yang berani?" "Belum jelas, Pak. Tapi ada bukti kalau kebocoran ini berasal dari orang dalam." Aku melihat tatapan Arman mengeras. "Siapkan semua data. Kita akan selidiki sekarang juga." Dia menatapku sekilas. "Alia, aku akan sibuk beberapa hari ke depan. Mungkin aku pulang larut. Jangan khawatirkan aku." Aku mengangguk, tapi hatiku dipenuhi rasa cemas. Bukan hanya karena masalah perusahaan ini terdengar serius, tapi karena aku mulai menyadari, siapapun yang menyerang Arman, pasti bukan orang sembarangan. Malam itu, Arman tidak pulang. Aku menunggu di rumah sampai matahari terbit, mencoba mengusir pikiran buruk. Pagi harinya, telepon rumah berdering. Suara di seberang begitu dingin. "Kalau kau ingin suamimu selamat, suruh dia mundur dari perusahaan itu. Banyak hal yang tidak kau tahu, Alia." Aku tercekat. Siapa ini? Tapi sambungan langsung terputus. Tanganku bergetar. Kata-kata itu terasa seperti ancaman nyata. Aku ingin menelepon Arman, tapi takut mengganggunya di tengah masalah besar. Siang harinya, aku memutuskan datang ke kantornya. Tapi ketika sampai di sana, suasananya berbeda. Banyak pegawai berbisik-bisik sambil menatapku. Salah satu staf mendekat dan berbisik, "Bu, sebaiknya hati-hati. Banyak yang ingin menjatuhkan Pak Arman." Aku mencoba menahan rasa panik, lalu menuju ruangannya. Tapi di sana, aku hanya menemukan meja yang kosong dan lampu mati. Sekretarisnya berkata, "Pak Arman sedang menghadiri rapat darurat dengan pihak berwenang." Berwenang? Hatiku mencelos. Apa masalah ini sudah sampai ke polisi? Malamnya, pintu rumah akhirnya terbuka. Arman masuk. Wajahnya letih. "Maaf, aku tidak bisa cerita sekarang. Tapi tolong percaya, semua ini tidak seperti yang mereka tuduhkan." Aku mendekatinya. "Arman, ada yang menelepon tadi. Dia bilang kalau kamu ingin selamat, kamu harus mundur dari perusahaan." Tatapannya langsung tajam. "Jangan angkat telepon dari nomor tak dikenal lagi. Mereka akan mencoba menakutimu." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi dia memegang pundakku. "Alia, aku janji, setelah semua ini selesai, aku akan ceritakan segalanya. Tapi untuk sekarang, aku harus melindungimu." Dan saat itu, aku sadar, aku tidak lagi hanya penasaran pada rahasianya. Aku mulai takut kehilangan dia. Perasaan itu menghantuiku sepanjang malam. Aku tak bisa tidur, hanya duduk di tepi ranjang sambil memandangi pintu kamar mandi tempat Arman sedang membasuh wajah. Suara air mengalir terdengar pelan, tapi di kepalaku bergemuruh banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketika ia keluar, rambutnya masih basah. Kemeja kerjanya sudah berganti kaos polos. Dia menatapku sekilas, lalu menghela napas. "Alia, kamu kelihatan sangat tegang. Percayalah, aku bisa mengatasi ini." Aku berdiri, mendekatinya. "Arman, ini bukan hanya soal kamu. Sekarang aku juga ikut terlibat. Aku yang menerima telepon itu. Aku yang melihat tatapan orang-orang di kantor tadi. Aku berhak tahu siapa yang sebenarnya mencoba menjatuhkanmu." Dia menatapku lama, lalu duduk di kursi dekat meja. "Kalau aku ceritakan, kamu harus janji tidak akan bertindak gegabah. Ini bisa berbahaya." Aku mengangguk tanpa ragu. Dia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Orang yang menyerangku adalah orang dalam. Mantan direktur keuangan perusahaan ini, Bima. Dia dulu sangat dipercaya ayahku. Tapi setelah ayah meninggal, aku menemukan laporan keuangan yang dimanipulasi.
Uang perusahaan dialihkan ke rekening pribadinya dan jaringan gelap yang dia ikuti. Saat aku mencoba menutup semua lubang kebocoran itu, dia menghilang. Aku pikir dia sudah pergi jauh, tapi ternyata dia masih mengincar posisi ini. Dia ingin memaksaku mundur, bahkan kalau perlu dengan menghancurkan reputasiku di depan publik. Aku terdiam, menelan semua penjelasannya, dan ancaman lewat telepon itu. Dari dia. Bisa jadi, atau dari orang-orangnya. Hatiku mencelos. Bayangan tentang sosok asing yang mengawasi kami dari jauh membuat bulu kuduku meremang. 2 hari berikutnya, suasana rumah semakin tegang. Arman jarang pulang, dan setiap kali pulang, wajahnya semakin letih. Tapi di tengah semua itu, hubungan kami justru mulai berubah. Dia mulai sering mengirim pesan menanyakan kabarku, memastikan aku makan tepat waktu. Sesekali, dia membawakan makanan favoritku saat pulang larut malam. Suatu malam, saat ia duduk di meja makan, aku memberanikan diri duduk di depannya. "Arman, kalau semua ini selesai, apa yang akan kamu lakukan?" Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. "Kalau Allah izinkan, aku ingin kita mulai dari awal. Bukan pernikahan terpaksa, tapi pernikahan yang kita pilih dengan hati." Kata-kata itu membuat mataku panas. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati, rasa takut kehilangan masih menggelayut. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Malam berikutnya, sekitar pukul 11, pintu rumah digedor keras. Aku terlonjak, jantungku berdegup kencang. Arman segera bangkit, membuka pintu. 2 pria berpakaian preman berdiri di sana. "Pak Arman, ikut kami. Ada laporan yang harus Bapak jawab di kepolisian." "Apa tuduhannya?" tanya Arman tenang, meski aku bisa melihat rahangnya mengeras. "Pencucian uang dan penggelapan dana," jawab salah satu pria itu. Aku tersentak. "Itu bohong. Arman tidak." Arman menepuk tanganku pelan, menenangkan. "Tenang, Alia, aku akan pulang." Dia dibawa pergi malam itu juga. Aku berdiri di depan pintu, melihat mobil mereka menghilang di tikungan, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis sejadi-jadinya. Keesokan paginya, aku memutuskan tidak tinggal diam. Aku teringat pada satu nama yang pernah disebut Arman, Dani, kepala keamanan yang sangat setia padanya. Aku mencarinya di kantor pusat. "Bu Alia, apa benar Bapak sedang ditahan?" tanyanya terkejut saat melihatku. Aku mengangguk. "Aku butuh bantuanmu, Dani. Arman tidak bersalah. Kita harus buktikan itu." Dani mengangguk mantap. "Saya punya rekaman CCTV lama yang menunjukkan Bima mengambil berkas dari ruang arsip tanpa izin. Tapi selama ini saya takut menyerahkannya, karena ancaman dari orang-orangnya. Bima sudah menjebloskan Arman ke penjara. Dani, kalau kamu simpan bukti itu, dia akan menang." Akhirnya, Dani memberikanku flash disk berisi rekaman tersebut. "Tolong hati-hati, Bu. Kalau mereka tahu kamu membawa ini, nyawa kamu juga terancam." Malam itu, aku pergi ke kantor polisi membawa bukti tersebut. Awalnya, penyidik ragu. Tapi setelah melihat rekaman jelas bagaimana Bima mengambil dokumen penting dan membawanya keluar di tengah malam, mereka mulai mempertimbangkan kembali kasus Arman. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Arman. "Alia, bukti yang kamu bawa sudah sampai ke penyidik. Mereka mulai melihat arah kasus ini. Terima kasih. Kamu sudah melakukan hal besar untukku." Suaranya terdengar lega, tapi aku tahu perjuangan belum selesai. 2 hari kemudian, Arman dibebaskan sementara menunggu sidang. Saat dia melangkah keluar dari kantor polisi, aku langsung berlari memeluknya. "Aku takut sekali kehilanganmu," bisikku. Dia membalas pelukanku erat. "Aku janji, aku tidak akan kemana-mana." Sidang berlangsung 2 minggu setelahnya. Dengan bukti rekaman CCTV dan dokumen-dokumen yang berhasil diungkap tim Arman, hakim memutuskan bahwa semua tuduhan tidak berdasar. Nama Arman dibersihkan, dan Bima resmi menjadi tersangka utama dalam kasus penggelapan dan pemerasan. Berita itu tersebar luas.
Dari yang awalnya dicap sebagai pengusaha bermasalah, kini Arman dipuji karena keteguhannya melawan korupsi di perusahaannya sendiri. Malam setelah sidang, Arman membawaku ke atap gedung kantornya. Lampu kota berkelap-kelip di bawah kami. Dia memegang tanganku, menatap mataku dalam. Alia, aku tahu awalnya kita hanya terikat oleh keadaan. Tapi sekarang, aku ingin kita terikat oleh pilihan. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar, tanpa rahasia, tanpa paksaan. Maukan kamu memulai kembali denganku? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengangguk. Iya, Arman, aku mau. Dia tersenyum, lalu memelukku erat. Dan di bawah langit malam yang tenang, aku tahu, pernikahan yang dulu kupikir sebagai kutukan,